Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Pagoda 6 Indra dari legenda, saya tidak percaya kita melihat ini, seorang penonton berkata dengan takjub. Pagoda 6 Indra, kerumunan menjadi emosional. Mengapa ada di sini? Seseorang bergumam. Karena itu, banyak yang akhirnya melihat pria parubaya yang duduk di belakang harta karun itu. Sayangnya, ini tidak mengungkapkan hal baru. Mengingat keadaannya, mereka yakin dia adalah hantu dengan status yang lebih tinggi. Mengapa dia memiliki pagoda? Leluhur 6 Indra pasti telah kembali ke pasar dan melakukan transaksi, sehingga pagoda itu dipajang di sini. Ini membingungkan orang-orang karena apalagi yang diinginkan oleh nenek moyang prima dari pasar hantu. Pasar misterius seharusnya tidak lagi cukup untuk memuaskan makhluk setingkat itu. Aku memang mendengar sesuatu tentang leluhur 6 Indra yang kembali nanti. Orang yang mengenali pagoda itu datang dengan kelompok. Semua orang memberi ruang untuknya karena rasa hormat dan ketakutan. Rambut hijau panjangnya menonjol menutupi jubah putihnya. Warnanya menyiratkan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi tidak ada yang berani membuat komentar sinis. Greenman berjubah putih, seseorang mengucapkan gelarnya. Dia adalah dewa yang sunyi dengan 8 buah suci, tetapi yang paling penting, dia berasal dari dinasti penindasan abadi. Dia meninggalkannya kemudian untuk membentuk faksinya sendiri, sekolah berjubah putih, tentu saja, ini dengan izin dan bantuan mereka. Rumor mengatakan bahwa dia melakukan beberapa perbuatan buruk untuk dinasti, membuat orang dan sekte menghilang. Oleh karena itu, dia masih anjing penindasan abadi, yang menghususkan diri dalam mengotori tangannya. Dia tidak memiliki masalah dengan ini karena kepribadiannya yang kejam. Oleh karena itu ketakutan orang banyak, matanya dipenuhi dengan keserakahan setelah melihat pagoda. Bolehkah saya bertanya kesepakatan seperti apa yang Anda cari? Dia menundukkan kepalanya dan bertanya pada pria parubaya itu. Dia berhati-hati dan beradab karena beberapa hantu besar di sini menakutkan. Jika itu adalah dunia luar, dia akan membantai semua orang untuk pagoda. Terserah, pria itu tersenyum, tidak terburu-buru untuk menjualnya, senyumnya ramah dan menyerupai sinar matahari yang hangat. Harta karun, mungkin. Greenman berjubah putih berbicara tanpa percaya diri karena harta yang setara harus berada di tingkat primal. Selama aku menyukainya, pria itu tersenyum, tampaknya senang melakukan perdagangan. Senior, dia tidak membutuhkan umur atau kebajikan, bukan barang pribadi juga, seorang ahli mengatakan kepadanya. Seorang dewa yang sunyi menawarkan setengah dari umurnya, setidaknya 300.000 tahun, pria itu tidak tertarik. Seorang kultivator menggelengkan kepalanya. Aku menawarinya gulungan kesayanganku, itu tidak berhasil. Tembakan besar di dekatnya ditambahkan. Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran, Sir? Greenman berjubah putih bertanya. Apapun bisa dilakukan, bahkan gambar acak mungkin cukup jika aku menyukainya, kata pria itu, menyiapkan kertas dan kuas. Semua orang bertukar pandangan tidak percaya. Gambar acak akan berhasil. Seorang ahli berteriak. Benarkah? Greenman berjubah putih menganggap ini mencengangkan. Tidak ada yang akan mempercayai cerita ini. Hantu yang ingin menukar artefak primal dengan gambar acak alih-alih harta karun, umur, atau kebajikan. Segalanya mungkin jika itu menyenangkanku. Pria itu tersenyum. Aku akan mencobanya. Seorang ahli bergegas maju dan melewatkan antrean. Dia pernah menjadi seniman yang bersemangat sehingga ketika dia mengambil kuas, goresannya rapi dan bebas, mampu membangkitkan fenomena visual khusus. Mengesankan, kerumunan tidak memiliki apa-apa selain pujian untuknya. Dia menghembuskan napas setelah menyelesaikan lukisan itu, biru. Ketika berdiri di sana, orang-orang merasa seolah-olah mereka adalah penguasa kosmos dan Dao. Misteri Dao telah dijiwai ke dalam lukisan itu. Ini adalah mahakarya. Seseorang melihat dengan cermat dan berkomentar. Bagaimana menurutmu? Artis itu membungkuk dan bertanya. Semua orang menonton dengan napas tertahan. Keterampilan yang bagus, tapi itu tidak membuatku bahagia. Pria itu melihat lukisan itu dan menggelengkan kepalanya. Seniman itu meletakkan kuas dengan sedih. Meskipun dia ingin memenangkan pagoda,
dia setuju bahwa menggunakan lukisan dengan imbalan artefak primal adalah tidak masuk akal, konsepnya hanya bisa dilihat di pasar hantu utama. Aku akan menggambar untukmu, senior, yang lain segera menggantikannya, berbagi sentimen yang sama dengan kerumunan. Pria itu tidak menolak siapapun, hanya mencari kegembiraan dalam gambar. Tunggu, Greenman berjubah putih melepaskan auranya, menyebabkan orang-orang di depannya terhuyung-huyung mundur dan menjadi pucat. Adegan menjadi sunyi karena orang-orang diingatkan bahwa mereka tidak boleh memprovokasi dia. Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk pada pedagang itu, menggambar dan seni bukanlah keahlian saya, tetapi saya memiliki sesuatu yang mungkin menarik bagi Anda, Sir. Karena itu, dia membuka sebuah kotak dan melepaskan pari rubi yang khas dan berkesan, di dalamnya ada cacing seukuran ibu jari, itu memiliki warna merah keemasan dan segmen yang terhubung seperti rune emas, mereka berisi misteri Dao, setiap segmen adalah bab yang unik, setelah semuanya terhubung, itu bisa membawa pembudidaya ke pantai seberang. Cacing Bian Dao, banyak yang mengenalinya dan menjadi terkejut. Harta karun yang menentukan gerbang Bian Dao, seorang ahli dari generasi terakhir bergidik, itu menghilang setelah kehancuran gerbang. Dia tiba-tiba menyadari kebodohannya dan berhenti setelah memperhatikan tatapan Greenman berjubah putih terpaku padanya. Garis keturunan ini berada di bawah kekuasaan penindasan abadi, itu memiliki sejarah kuno dan bisa lebih tua dari dinasti, cacing ini adalah warisannya dan ketika dewasa sepenuhnya, ia memiliki potensi pencerahan Dao yang luar biasa. Namun, gerbang itu hancur dalam semalam dan cacing itu menghilang, para penyerang tidak diketahui, sekarang, kebenaran menjadi jelas. Apa pendapatmu tentang cacing ini? Cara untuk mencapai pantai seberang, Greenman berjubah putih berbicara dengan cemas, ini adalah harta karunnya yang berharga, tetapi dia harus merahasiakannya karena asalnya. Pria itu memandang cacing itu dan hanya tersenyum. Jangan letakkan harta curian ini dalam kalimat yang sama dengan pagoda 6 indera, kamu hanya semakin mempermalukan dirimu sendiri, seseorang berkata dengan jijik. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar tamparan verbal publik, benar saja, ekspresi Greenman berjubah putih memburuk saat dia meraung, siapa bilang itu? Dia berbalik dan melihat seorang pemuda mengenakan jubah yang mahal dan bercahaya, cahayanya membuka jalan runik di belakangnya, diberkati dengan kekuatan 6 indera. Dia melihat sekitar 15 tahun atau lebih dan memberi semua orang kesan sebagai jenius yang cakap atau favorit surga, aura tersembunyinya mudah dideteksi. Saat dia mengeluarkan kipas angin dan melambaikannya, sepertinya dia memegang seluruh galaksi dalam genggamannya. Greenman berjubah putih terhuyung-huyung mundur saat melihatnya. Kucing punya lidahmu. Pemuda itu memelototinya, memancarkan aura angkuh. Dewa terpencil terakhir. Greenman berjubah putih sangat marah tetapi tidak berani meningkat. Terakhir, gelar ini menghantam kerumunan seperti kilat. Nenek moyang terkuat dari kota 6 indera, kata seorang leluhur. Mereka yang belum pernah mendengar tentang dia memahami signifikansi dan statusnya setelah mendengar ini. Kota 6 indera adalah rumah dari leluhur 6 indera dan berisi banyak sisa-sisa Dao, itu menjadi garis keturunan kemudian, mewarisi warisan dan tekniknya. Penampilan pemuda itu menipu, dia mungkin bukan nenek moyang tertua dari kota 6 indera tetapi tentu saja cukup dekat usianya, namun demikian, dia masih dengan rendah hati menahan kekuatan dan auranya. Mungkin tidak ada dewa terpencil yang lebih kuat di dalam dosa, seorang tembakan besar berbisik. Hanya leluhur Kundali, mungkin, yang lain menjawab. Sebelumnya, Greenman berjubah putih sombong karena dia bisa membunuh siapapun di kerumunan, sekarang, dia tidak berani kentut. Bagaimanapun, final adalah dewa yang sunyi di tahap surga suci, ini setara dengan kaisar dari kebenaran ke tingkat asal. Greenman berjubah putih hanya memiliki 8 buah suci, hanya lemah jika dibandingkan. Final mengabaikannya dan mendekati pedagang itu, dia membungkuk dan berkata, "Senior, saya tidak memiliki harta karun tetapi karena Anda adalah pecinta seni, saya kebetulan memiliki lukisan yang mungkin menarik." Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak dan berkata, artis itu tidak lain adalah leluhur yang sunyi. Ciptaan leluhur yang sunyi. Semua orang tersentak setelah mendengar ini. Bagaimanapun, gelar ini dikenal semua orang di Tri Immortals selama berabad-abad, banyak yang menganggapnya sebagai dewa yang layak dihormati tetapi hanya sedikit yang memiliki hak istimewa untuk bertemu dengannya, oleh karena itu,
apapun yang berhubungan dengannya dianggap tak ternilai harganya. Leluhur yang sunyi, pria parubaya itu tampak tertarik. Senior, lukisan ini belum dibuka setelah disimpan oleh leluhur sunyi, Anda akan menjadi orang pertama yang melihatnya jika Anda setuju, kata Final. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat segel yang dibuat secara pribadi oleh leluhur yang sore, mungkin Final sendiri tidak bisa membukanya. Pasti berharga baginya untuk menjamin segel pribadi, mengapa ada di sini? Seorang leluhur berkomentar. Segel itu menyiratkan bahwa dia ingin menjadi satu-satunya yang memiliki akses ke sana, mengingat kekuatannya sebagai leluhur terbesar di Three Immortals, bagaimana ini bisa turun ke dunia biasa. Mungkin selama perang antara Supreme dan Life and Death, sekte yang tak terhitung jumlahnya termasuk miliknya menjadi abu, itu pasti kapan, seorang dewa yang sunyi berspekulasi. Namun, memiliki lukisan itu tidak berarti apa-apa tanpa metode untuk membuka segel. Pria itu merenung sebentar sebelum menggelengkan kepalanya, reputasinya mendahuluinya, bintang sejati di langit, sayangnya, saya merindukan periode yang berbeda, sayang sekali, itu tawaran yang bagus. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya apa yang kamu cari, senior? Final tidak menyerah. Tunjukkan padaku dunia ini, pria itu tersenyum. Dunia ini, pendengar bingung dengan permintaannya. Dia mencari kegembiraan. Sixtile bertanya pada Li Qiye sambil mengamati pertunjukan. Apakah itu akan menyenangkanmu, senior? Final bertanya. Itu masih tergantung pada itemnya, pria itu tersenyum. Tolong jelaskan detailnya, Final masih tidak tahu apa yang dicari pria itu. Serahkan pada takdir, kata pria itu. Hanya satu petunjuk, tolong, Final membungkuk, bertindak sesopan yang dia bisa. Dia benar-benar menginginkan warisan leluhur 6 indera karena ini adalah tujuan kota mereka. Pria itu menggelengkan kepalanya, hanya ingin menyerahkannya pada takdir. Aku punya sesuatu dari kuil Ghostway, suara yang kuat datang dari kerumunan, auranya yang sunyi mencekik orang-orang di dekatnya. Dewa Naga Ouyang, mereka buru-buru memberi ruang untuknya. Dia tidak menyembunyikan auranya tidak seperti dewa terpencil akhir dan memilih untuk mengerahkan dominasinya. Ouyang, Sixtile mengerutkan kening setelah melihatnya. Nenek moyang terkuat dari Ouyang, tidak ada yang berani tetap dekat dengannya. Tidak, itu seharusnya kaisar bentuk naga, kakak laki-lakinya, seorang ahli berbisik. Yah, kaisar tidak lagi bersama klan, jadi dia yang terkuat, seorang leluhur menjawab, menyadari bahwa pembudidaya berada pada tahap megah. Dewa Naga Ouyang membungkuk pada dewa terpencil terakhir, meskipun dia sombong, dia menyadari keberadaan Final di tahap surga. Nenek moyang kita memiliki batu hukum yang berhubungan dengan sumber pasar hantu utama, mungkin Anda akan menganggapnya menarik, Tuan, dia membuka sebuah kotak dengan batu dao hitam. Berdengung, dunia hantu tampaknya terkandung di dalamnya. Luar biasa, penonton kagum. Semua hantu besar menginginkannya karena berasal dari kuil, kata seorang leluhur. Semua mata tertuju pada pria parubaya itu, mereka pikir dia pasti tertarik. Saya tidak mencari apapun dari pasar, pria itu menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan. Final menyingkirkan lukisan leluhur yang sorak, dan bertanya. Jangan ragu untuk menggambar, pria itu tersenyum. Sayangnya, Final bukan seorang seniman dan tidak bisa menggambar sesuatu yang berharga. Permintaannya tampak sederhana, membuatnya merasa gembira dan bahkan lukisan sederhana pun bisa dilakukan. Sebuah lukisan untuk pagoda 6 indera adalah kesepakatan yang tidak masuk akal, sayangnya, tidak ada yang bisa memenuhi permintaan ini karena mereka tidak tahu apa yang dia cari. Final dan Dewa Naga Ouyang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pagoda, tidak dapat mengambil langkah terakhir, selain itu, melakukan sesuatu yang bodoh adalah bunuh diri di pasar hantu. Aku tertarik dengan lukisanmu, Li Qiye mendekat dan memberitahu dewa terpencil akhir. Dia menjadi pusat perhatian setelahnya. Seorang fana, seseorang berkata, apa yang dia lakukan. Final berada pada tingkat yang berbeda dibandingkan dengan siapapun yang hadir namun seorang manusia berbicara dengannya dengan nada santai. Siapa kamu? Final terkejut karena manusia harus gemetar di hadapannya. Kasingnya bisa dibuka, kata Li Qiye. Junior, haha, kamu agak berani, Greenman berjubah putih tertawa sambil menatap manusia yang kurang ajar itu. Kamu adalah manusia terbesar, Final mengenali Li Qiye. Manusia apa yang terbesar? Orang-orang di dekatnya bingung.
Yang dari Splendor Terra, bahkan Almountain Emperor kalah darinya, kata seorang leluhur. Dia sekuat itu. Mereka tidak percaya. Ada sesuatu yang aneh tentang dia, nenek moyang yang melihat semuanya memberi tahu semua orang peristiwanya. Kamu melepaskan monster yang membunuh keturunanku. Dewa Naga Ouyang memelototi Li Qiye, mengacu pada kematian Master Klan di benteng. Kurasa begitu, Li Qiye tersenyum. Kalau begitu bersiaplah untuk mati. Dewa Naga Ouyang melangkah maju dengan niat membunuh. Minggir, Final memotongnya dan bertanya kepada Li Qiye dengan rasa ingin tahu, kamu bisa membuka segel ini? Mudah, kata Li Qiye. Tidak ada yang mempercayainya karena Final sendiri tidak bisa membukanya. Hahaha, aku ingin melihatmu mencoba, Greenman berjubah putih tertawa. Final tetap skeptis karena Li Qiye bukan seorang kultivator. Jika seorang manusia bisa melepaskan segel leluhur yang solor, begitu juga orang lain, seorang tembakan besar mencibir. Dia tidak tahu pentingnya segel itu, kata seorang ahli. Tuan, bisakah Anda menggambar lukisan untuk memberi saya kegembiraan? Pria parubaya itu menyela keheranan semua orang. Juga mudah, Li Qiye tersenyum. Kuharap kemampuanmu bisa mendukung lidahmu, Greenman berjubah putih mendengus. Tidak mungkin manusia bisa menarik sesuatu untuk mewujudkan kegembiraan dari hantu besar, bahkan Tuhan yang hancur terakhir tidak repot-repot mencoba, pembudidaya lain setuju. Dia juga tidak bisa menggunakan artefak primal, kata yang lain. Seorang manusia melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan memalukan orang banyak. Tolong, Tuan, pria itu menjadi emosional dan menyiapkan kuas dan kertas untuk Li Qiye. Kita akan lihat betapa mudahnya sekarang, semua orang menunggu dengan penuh semangat untuk melihat Li Qiye membodohi dirinya sendiri. Cepat sekarang, tidak bisa berubah pikiran, seorang tembakan besar tertawa dan berkata. Saya tidak percaya pada sihir, Dewa Naga Ouyang tidak punya pilihan selain bersabar, menunda membunuh Li Qiye. Menghela nafas, bersikeras menjadi hantu sebagai gantinya, Li Qiye menatap pria itu dan menggelengkan kepalanya. Itu sebabnya saya menginginkan kebahagiaan dan kegembiraan, kata pria itu. Baiklah, aku akan memberimu sedikit kegembiraan, Li Qiye mengambil kuas dan mulai menggambar. Hasilnya bengkok dan canggung seperti coretan anak-anak, setelah beberapa saat, itu menyerupai pohon tua yang layu dengan 3 cabang, batangnya tidak bernyawa dengan kulit kayu yang retak, bahkan seorang anak bisa menggambar sesuatu yang lebih agung dari ini dengan lebih banyak jiwa dan kehidupan. Menyebut ini sebagai lukisan itu murah hati, apakah itu karena konten atau keahlian seniman? Karya ini tidak memiliki pesona atau keanggunan, lebih rendah dari apa yang bisa dikumpulkan oleh seorang anak berusia 3 tahun. Faktanya, para pembudidaya berpikir mereka bisa menggambar sesuatu yang lebih baik dengan mata tertutup. Apa-apaan sampah ini? Seorang anak bisa menggambar lebih baik, Greenman berjubah putih mencibir. Dan dia berani mencoba, kata yang lain. Manusia terbesar, itu pasti sarkasme, seorang ahli berkata, lebih seperti sampah atau idiot terbesar. Manusia pada akhirnya, hanya manusia, visi dan pengetahuan mereka terbatas, oleh karena itu kesombongan mereka, seorang leluhur menggelengkan kepalanya dan memberikan penilaian yang lembut. Tidak, ada yang tidak beres, dia melakukan sesuatu yang luar biasa di Splendor Square, Almountain Emperor tidak bisa melakukannya. Seorang tembakan besar tidak setuju dan dengan hati-hati menatap lukisan jelek itu. Orang-orang yang menyaksikan mukjizatnya penuh harapan, namun, mereka tidak bisa berbohong pada diri sendiri dan memuji lukisan itu. Dewa Naga Ouyang hanya peduli untuk mempelajari kemampuan Li Qiye untuk menghadapinya kemudian diberi kesempatan. Tuhan yang terakhir hancur mengamati pohon yang layu dan jelek itu, orang tidak ingin melihat lukisan ini lagi. Namun demikian, dia menahan penghinaan dan ketidaksukaannya, mengaktifkan tatapan surgawinya. Dia membenamkan dirinya dalam lukisan itu dan entah bagaimana, ketiga cabang itu berubah menjadi lorong bersinar ketiga dunia yang berbeda, perasaan ini hanya berlangsung sedetik dan dia tidak bisa mendapatkannya kembali, kekuatan misterius menghalangi pencerahannya. Lukisan jelek itu mengandung sesuatu di luar dirinya, dia tidak punya kata-kata untuk menggambarkan kekuatan ini, apakah itu dari dunia ini atau yang lain. Secara keseluruhan, dia tidak mengerti apa yang diwakili oleh lukisan itu. Sebagai dewa yang sunyi, dia melihat beberapa petunjuk, mungkin pohon itu adalah fondasi dunia sementara ketiga cabang berfungsi sebagai bagian khusus.
Pria paruh baya itu tidak bisa mendengar kerumunan sama sekali karena pikirannya memasuki lukisan itu. Final benar, cabang-cabang itu adalah bentuk seni yang mampu menggantikan ruang dan waktu. Dia kembali ke dunia masa lalu, 3 abadi tetapi bukan yang saat ini. Itu sebelum keterlibatan Zhan Sansheng, surga tertinggi dan hidup dan mati juga tidak ada, para penguasa adalah 3 yang abadi. Kegembiraan mudanya hanya kedua setelah bakatnya, dia mempesona seperti yang abadi, melampaui banyak nenek moyang, kecemerlangannya menerangi alam saat dia menikmati banyak aspek kehidupan. Lukisan itu membawanya ke masa lalu yang indah, tahun-tahun yang telah berlalu, itu membawa senyum tulus di wajahnya. Betapa menyedihkan, sangat jelek sehingga tidak pantas untuk dipamerkan, menyebutnya mencoret-coret terlalu baik, buang saja sampah ini, dia mendengar seseorang berteriak setelah mendapatkan kembali akalnya. Luar biasa, betapa indahnya, lukisan terbaik di dunia, dia bertepuk tangan keras dan tertawa terbahak-bahak sementara semua orang menolak lukisan Li Qiye dengan cemoohan. Sejak dia datang ke sini, dia telah kehilangan sensasi kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi ini kegembiraan. Dia tertawa tanpa hambatan dan mengejutkan kerumunan. Bagaimana lukisan jelek ini menjadi sumber kebahagiaan pria yang tak terkendali? Mereka menggosok mata mereka dengan bingung. Benarkah? Banyak yang tenang dan melihat lukisan itu dengan cermat. Apakah ini semua untuk pertunjukan? Seorang leluhur bergumam. Namun, hadiahnya adalah nenek moyang utama, siapa yang akan membuat lelucon dari ini? Pasti ada sesuatu pada lukisan itu, kata yang lain. Tidak mungkin. Dewa Naga Ouyang berseru tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Jadi itu dibuat khusus untuknya. Final menjadi lebih yakin dengan dugaannya. Dia bisa memasuki alam khusus hanya sepersekian detik, sayangnya, kekuatan tak dikenal yang diciptakan oleh tinta mengusirnya. Lihat, manusia terbesar, sudah kubilang, dia ajaib, dia melakukan hal yang sama di Splendor Terra, seorang besar yang percaya diri pada Li Qiye berseru. Luar biasa, pria itu menjadi tenang dan berkata, saya sudah lama tidak merasakan ini, tolong, terimalah hadiah yang sedikit. Dia menempatkan pagoda 6 indera di tangan Li Qiye, salah satu dari sedikit artefak primal di Xin. Enigma dan Phantom kemungkinan besar tidak memiliki artefak primal, mungkin Immortal Suppression melakukannya, tetapi hanya beberapa yang terbaik. Jadi, pagoda 6 indera adalah salah satunya dan sekarang milik manusia. Yang terpenting, dia memiliki waktu yang mudah untuk mendapatkannya, oleh karena itu kecemburuan dan kecemburuan orang banyak. Tak satu pun dari ini masuk akal, lukisan jelek untuk artefak leluhur, ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya, seorang ahli yang cemburu berkata. Alasan tidak berlaku di pasar hantu, kata seorang leluhur. Pendengar tidak melihatnya dari sudut pandang ini dan setuju dengan absurditas di bidang ini, barang yang tidak berharga di dunia fana bisa mendapatkan harga setinggi langit di pasar-pasar ini. Tetap saja, ini pada tingkat yang berbeda, yang lain tidak bisa menerima kenyataan ini. Sebagian besar berpikir manusia tidak layak untuk menggunakan artefak primal, terutama dewa-dewa yang sunyi, mata mereka bersinar dengan keserakahan tetapi keadaan mencegah mereka untuk mengambil tindakan. Sai, tidak ada batasan untuk kebodohanmu, bodoh, Li Qiye menatap mereka dan menggelengkan kepalanya. Jika tatapan bisa membunuh, mereka akan membunuhnya jutaan kali. Itu saja, bocah, aku akan mendidikmu sebagai pengganti seniormu. Greenman berjubah putih meraung marah dan meraih Li Qiye, hukum menjalin bersama untuk membentuk pusaran hijau. Auranya yang sunyi dan pusaran itu membuat takut kerumunan, terjebak dalam pusaran berarti dipelintir berkeping-keping. Ledakan. Namun, fokus sebenarnya adalah pagoda, bukan membunuh Li Qiye, ini hanya tindakan agar dia bisa mengambil harta karun itu. Ledakan. Aura primal meletus dari pagoda dan mengurangi tangannya menjadi darah. Ah! Kekuatan itu memancar dan menghancurkan tubuhnya saat dia berteriak. Dia merasakan panggilan kematian dan mencoba lari, sayangnya, pagoda itu terbang keluar dan mendarat di atasnya, menguranginya menjadi hanya nasib sejati dan buah-buahan sucinya. Kekuatan leluhur menekan semua orang di kerumunan, memaksa mereka jatuh ke tanah sambil berteriak keheranan. Dewa Sunyi 8 buah tidak memiliki kesempatan dan dihancurkan dalam sekejap mata. Sempurna, beberapa buah suci untuk dijual, Li Qiye berkata sambil tersenyum. Ye kamu berani, apa yang tersisa dari Greenman berjubah putih berteriak. Ah,
Dia berteriak kesakitan saat Li Qiye mengambil 8 buah sucinya, rasa sakitnya menyerupai terkelupas atau daging terkoyak. Dinastiku akan membantai klanmu. Dia meraung dan berteriak, ingin menyelamatkan hidupnya dengan mengintimidasi Li Qiye. Sempurna, aku telah mencari untuk membunuh anggota dinastimu. Li Qiye tersenyum dan memerintahkan pagoda untuk menghancurkan nasibnya yang sebenarnya. Kerumunan itu terdiam setelah menyaksikan kematian dewa yang sunyi, menghancurkan nasibnya yang sebenarnya hampir tidak mungkin bagi mereka, tetapi dia tidak berdaya seperti serangga di bawah kekuatan pagoda. Melihat kekuatan artefak leluhur secara langsung memperluas wawasan mereka. Tidak ada kerugian dengan senjata ini, salah satu dari mereka berkata, sisanya tidak bisa menyembunyikan keserakahan mereka. Lumayan, Li Qiye tersenyum sambil melemparkannya dan menangkapnya, memperlakukannya seperti mainan, bukan harta yang tak ternilai harganya. Dewa terpencil terakhir menarik napas dalam-dalam dan membungkuk, bangsawan muda, pagoda ini diciptakan oleh nenek moyang kita dan merupakan totem spiritual sekte kita, jika Anda begitu murah hati untuk berpisah dengannya, kami akan melakukan segalanya untuk memenuhi permintaan Anda. Pendengar bertukar pandang, mereka bisa memahami keinginannya untuk itu, apakah itu dari sikap simbolis dan sentimental atau kekuatan artefak. Namun, siapa yang akan menukar artefak ini? Itu sudah menjadi salah satu harta terbaik di Sin, hanya orang bodoh yang akan melakukannya. Beri aku lukisan dari leluhur yang solor. Li Qiye melemparkan pagoda 6 indera ke dewa terpencil akhir. Ini mengejutkan yang terakhir karena datang terlalu cepat dan terlalu mudah, penonton lain menatap Li Qiye seolah-olah dia bodoh. Ada yang salah dengan otaknya, seorang ahli berbisik. Seorang manusia tidak bisa mengenali apapun, dia tidak tahu perbedaannya, kata yang lain. Idiot, menyerah makan gratis, seorang tembakan besar merasa frustrasi dengan potensi yang terbuang. Leluhur yang sunyi tentu lebih unggul dari leluhur 6 indera, namun, perbandingannya adalah antara lukisan tertutup dan artefak primal, lagi pula tidak ada yang bisa membuka segelnya. Final memiliki lukisan itu begitu lama dan tidak bisa melepas segelnya, dengan demikian, manusia juga tidak memiliki kesempatan sehingga ia memiliki banyak kegunaan seperti selembar kertas bekas. Beberapa akan berteriak bercanda jika mereka tidak takut dengan kekuatan final, bersikap cukup baik untuk memberitahu Li Qiye betapa bodohnya dia dan menghentikan kesepakatan itu. Bagus, bagus, tolong terima ini. Bangsawan muda, Final sangat gembira dan segera menyerahkan pangkalan itu kepada Li Qiye. Dia takut Li Qiye berubah pikiran tetapi merasa tidak enak tentang semuanya. Apakah kamu membutuhkan hal lain? Dia merasa bahwa dia mengambil keuntungan dari pria malang itu. Lukisan itu memiliki asal-usul khusus tetapi segel itu secara drastis menurunkan nilainya. Kamu tidak punya hal lain yang berharga, kata Li Qiye. Final terlihat agak canggung, sebagai dewa terpencil yang kuat, dia tidak pernah mengambil keuntungan dari siapapun sampai sekarang. Terima kasih, Yang Nobel, Anda telah membantu sekte kami akan merayakan kembalinya warisan kami. Dia membungkuk dan tidak bisa berubah pikiran karena pagoda itu sangat penting bagi sektenya. Dewa Naga Ouyang menunggu cukup lama dan memelototi Li Qiye, bocah, saatnya menyelesaikan skor di antara kita. Sebagai dewa yang sunyi di panggung megah, auranya membanjiri sebagian besar kerumunan dan memaksa mereka berlutut. Final tidak menghargai ini dan melambaikan tangannya. Bam! Dewa Naga Ouyang tidak memiliki kesempatan dan terhuyung-huyung mundur, memuntahkan seteguk darah. Hancurkan suasana hatiku lagi dan aku akan membunuhmu. Final mengintimidasi meskipun penampilannya masih muda, hanya leluhur kundali yang cocok dengan dosa. Dewa Naga Ouyang bergidik karena dia benar-benar kalah, jadi, dia memelototi Li Qiye untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Pertunjukan sudah berakhir, Final memelototi kerumunan. Kata-katanya membawa otoritas tertinggi sehingga mereka segera pergi juga. Begitu mereka pergi, dia membungkuk dan berkata, bangsawan muda, tolong beritahu kami jika kami dapat berguna di masa depan. Pergi, Li Qiye tersenyum dan melambai. Final membungkuk sekali lagi sebelum pergi, puas karena dia telah mencapai tujuannya. Dengan semua orang pergi, Li Qiye tersenyum pada hantu paruh baya itu, kamu bersenang-senang sebagai hantu. Aku sudah menjadi salah satu jadi sebaiknya mengikuti arus, pria itu tersenyum. Kamu bisa kembali menjadi manusia, kata Li Qiye. Tuan,
kenyataannya saya memiliki sedikit kekhawatiran saat ini dibandingkan dengan sebelumnya. Pria itu berhenti sejenak sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu yakin kamu hantu? Li Qiye bertanya. Terkadang saya tidak tahu, apakah ada perbedaan antara orang dan hantu. Katanya, seseorang bisa meninggalkan tempat ini, kata Li Qiye. Itu tidak ada bedanya bagi saya, dia menjawab. Kamu masih merindukan masa lalu, ada hal-hal yang kamu anggap layak, itu tidak ada di Fana saat ini, kata Li Qiye. Ya, itu sebabnya saya tidak keberatan tinggal di pasar ini, katanya. Dan tidak ada lagi keinginan dan pengejaran. Li Qiye bertanya, tidak ada dari dunia Fana, Sir, katanya. Lalu mengapa kamu melakukan pertukaran di sini? Apakah itu untuk dirimu sendiri atau orang lain? Kata Li Qiye. Ekspresi pria itu berubah dan menghela nafas alih-alih menjawab. Saya adalah peserta yang bersedia, ini adalah akhir dari tawar-menawar saya dan saya akan menikmatinya, dia akhirnya menjawab. Setidaknya Anda mengambil tanggung jawab tanpa berubah pikiran, itu menunjukkan Anda sudah siap, kata Li Qiye. Ya, bangsawan muda, jadi aku memanfaatkan situasinya sebaik mungkin, katanya. Lumayan, mentalitasmu melebihi banyak nenek moyang, sayang sekali, Li Qiye memuji. Pria itu menatap cakrawala sebentar sebelum bertanya, Tuan, bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini di pasar hantu utama? Ada baiknya Anda bertanya karena Anda mungkin memiliki jawaban, ada satu pertempuran yang dikenal sebagai pemogokan Pakta Lama, tidak ada yang tahu kesimpulannya, kata Li Qiye. Aku tahu pertempuran yang kamu maksud tetapi karena aturannya, kita harus menghindarinya, semuanya dalam status dan kami tahu sedikit tentang proses dan hasilnya, kata pria itu. Aturan, jadi pasar hantu terlibat, siapa peserta dari sini? Li Qiye tersenyum. Mungkin Raja Hantu, pria itu berkata, tapi menurut saya, itu bukan keterlibatan langsung, Raja bukanlah orang yang memulai ini, Raja juga tidak mampu menutup pasar sepenuhnya. Jadi keberadaan yang lebih tinggi, tempat ini bukan pasar saat itu dan tidak ada hubungannya dengan Fiendis Ground, itu milik transformasi jahat, kata Li Qiye. Ya, dan saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian sejak saya datang setelahnya, dia berkata, kami hanya dapat melacak kembali ke sumbernya jika kami menginginkan jawaban. Tanah iblis dan transformasi jahat pasti membuat kesepakatan, Li Qiye tersenyum. Itu seharusnya terjadi mengingat aturan, tetapi dengan perspektif pertempuran dalam pikiran, saya yakin pasar hantu dimulai dari orang luar, katanya. Ayo, kata Li Qiye. Aturan menentukan bagi kami untuk menjauh, namun demikian, kami masih merasakan sesuatu dan saya merasakan kehadiran teman lama, katanya. Kalau begitu kamu tahu siapa yang datang, kata Li Qiye. Tuan, saya dekat dengan saudara Wang Yangming jadi saya merasakannya, pria itu mengungkapkan, itu adalah kelompok kuat yang terdiri dari nenek moyang teratas di 3 abadi, karena itu, saya tidak berpikir pasar hantu berpartisipasi karena perbedaan kekuasaan. Tentu, tapi target mereka bukanlah Zhan Sansheng, kata Li Qiye. Saya setuju, dan dalam hal aura, orang itu ada hubungannya dengan pasar hantu, dia berhenti sejenak dan berkata, saya tahu mudah bagi Anda untuk menemukan jawabannya, hanya saja Anda tidak ingin menghancurkan aturan. Ya, karena ketika aku melakukannya, kalian hantu tidak akan hidup lebih lama lagi, Li Qiye tersenyum. Pasar akan tidak ada lagi saat itu, aku menghargai betapa berbelas kasihan kamu dan mengasihani kami, dia menghela nafas. Kasihan, saya tidak kasihan karena Anda semua memilih untuk menjadi hantu karena kemauan Anda sendiri, Anda bertanggung jawab atas keadaan Anda saat ini, kata Li Qiye. Saya mengerti, itu adalah sesuatu yang harus saya pikul, itu sebabnya saya menyimpan sedikit ambisi dan benar-benar menghargai kegembiraan yang telah Anda tunjukkan kepada saya, dia mengangguk. Fakta bahwa Anda mencari masa lalu menunjukkan bahwa Anda belum menyerah, lebih baik mengalaminya lagi daripada apapun yang Anda lakukan saat ini, kata Li Qiye. Akan lebih baik jika saya mengerti ini saat itu, saya tidak akan berada dalam keadaan ini sekarang, katanya sentimental. Kamu tidak akan mendengarkanku mengingat betapa sombong dan dominannya kamu di dunia silsilah abadi, kata Li Qiye. Dia terkekeh canggung sebelum menjawab, Tuan, saya tidak sombong dan akan mendengarkan jika ada kesempatan. Didengarkan, ketika kamu berada di masa jayamu, kamu akan mencoba membunuhku alih-alih mendengarkan, Li Qiye tersenyum.
Aku benar-benar malu jika itu penilaianmu tentang aku yang lama, katanya. Kamu hampir memusnahkan klan seseorang hanya karena mereka tidak menghormatimu, Li Qiye berkata, jika saya mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, Anda tidak akan bisa mengatasinya. Apa yang Anda katakan masuk akal, mungkin beberapa bencana dan kesengsaraan diperlukan, katanya. Menjadi hantu di sini telah memoles pikiran dan karakter Anda, kata Li Qiye. Aku tidak pantas mendapatkan pujianmu, dia membungkuk. Baiklah, jika kamu tidak keberatan menjadi hantu, maka teruslah, kata Li Qiye. Ya, saya akan melakukannya, merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Anda, Sir, dia membungkuk lagi dan pergi. Li Qiye terkekeh dan pergi dengan Kaisar Enam Gaya. Dia sangat kuat, Enam Gaya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya, kultivasinya mungkin hilang tetapi bukan wawasannya. Ya, pesaing nenek moyang manapun sejak lama, Li Qiye mengangguk. Jadi mengapa dia hantu di sini? Enam Gaya penasaran, itu tidak mungkin karena kekuatan atau harta karun karena dia baru saja memberikan senjata leluhur. Mereka yang menyedihkan sering memiliki beberapa kekurangan, Li Qiye berkata, menjadi hantu baginya adalah bentuk penebusan jadi dia menikmati prosesnya. Pendamaian, saya mengerti, dia bergumam. Li Qiye kembali ke bursa mata uang dan memberikan 8 buah suci Greenman berjubah putih kepada pemiliknya. Kamu kembali, bangsawan muda, pemiliknya dengan senang hati berkata, buah suci tidak bernilai sebanyak buah dao, tetapi karena Anda adalah tamu terhormat yang kembali, saya masih akan memberi Anda 80 juta koin. Li Qiye tidak peduli dengan sentimen itu, menerima koin dan pergi. Bangsawan muda, silakan kembali, kata pemiliknya. Sudah merindukanku. Li Qiye tersenyum. Hehe, bisnis mana yang tidak menyukai tamu terhormat, terutama seseorang yang sehebat dirimu. Pria itu tertawa. Begitukah? Aku mungkin hanya menyapu bersih sarangmu dan mengambil semua koinmu jika aku kembali, kata Li Qiye. Pria itu terdiam sejenak, kamu lucu, bangsawan muda. Itu tergantung pada kesabaran saya, ketika saya kehabisan, saya tidak hanya akan membalik sarang Anda tetapi juga seluruh pasar, kata Li Qiye. Silakan pergi, bangsawan muda, silakan pergi, pria itu memerah dan melambaikan tangan kepada Li Qiye, berubah pikiran sepenuhnya. Li Qiye meninggalkan pertukaran mata uang dan pergi ke tempat kosong, mengeluarkan koin hantu yang diberikan kepadanya oleh hantu yang diselimuti kabut. Keluarlah sekarang, aku mempekerjakanmu seharga 100 juta koin hantu. Li Qiye melemparkan koin itu ke udara sambil bermain dengan kantongnya yang terisi. Dedak, koin itu tertangkap sebelum menyentuh tanah oleh gumpalan kabut. Anda ingin mempekerjakan saya, Sir. Kabut terwujud menjadi hantu yang membungkuk kepada Li Qiye. Bukankah ini yang kamu inginkan? Li Qiye tersenyum. Terima kasih, Pak. Hantu itu menerima kantong koin dan berkata, saya percaya karma kita saling terkait. Hasil dari ini tergantung padamu, kata Li Qiye. Sudah cukup sekarang dengan perekrutan, kita akan bisa mengetahuinya, kata hantu itu percaya diri. Sepertinya kamu sudah tahu sesuatu, kata Li Qiye. Sejujurnya, belum, tapi intuisi memanggilku, hantu itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, sekarang setelah kamu dipekerjakan, nyatakan siapa kamu, Li Qiye melambaikan tangannya. Tuan, saya adalah utusan kabut, hantu itu mengungkapkan perannya. Kamu salah satu dari 5 utusan. Six Style berpikir bahwa penampilannya cocok untuk peran ini. Iya, kata hantu itu. Apa tanggung jawab utusan? Li Qiye bertanya. Kami tidak memiliki apapun selain mewarisi satu hukum dari pasar hantu utama, kata hantu itu. Apakah itu memungkinkan Anda untuk hidup lebih lama dan lebih baik? Li Qiye bertanya. Kurang lebih, hantu itu berkata, kita memang harus menjalankan aturan. Mari kita bicara tentang pemogokan fakta lama. Li Qiye tidak tertarik dengan pasar hantu itu sendiri. Entahlah, kata hantu itu. Kamu tidak tahu, namun kamu berani meminta pembayaran. Six Style menjadi kesal. Ini hanya masalah karma yang terhubung, itu sebabnya aku mencarinya, hantu itu tersenyum canggung. Jika kamu tidak berguna, maka aku harus menghabisimu, Li Qiye dengan santai menyatakan. Tatapannya membuat hantu itu merinding, menyebabkan dia membayangkan kepalanya jatuh ke tanah. Dia terhuyung-huyung mundur dan berkata, tunggu, Tuan, meskipun detailnya luput dari saya tahu seseorang yang tahu. Siapa? Li Qiye bertanya.
Utusan air, hantu itu dengan patuh berkata, saya sebenarnya utusan termuda dan terbaru dari 5. Jangan lihat itu sama sekali, Li Qiye bercanda sambil menatapnya. Setidaknya aku yang terbaru, hantu itu tersenyum kecut dan berkata, saya menjadi salah satu setelah perang rahasia, karenanya kurangnya pengetahuan saya. Sekarang kamu ingin aku memanggil utusan air ini juga? Li Qiye mengelus dagunya. Tidak, tentu saja tidak. Saya punya 100 juta koin di sini, hantu itu tersenyum. Begitu banyak masalah dengan cara memutar untuk beberapa karma, kata Li Qiye. Hukum memberitahuku bahwa karmaku terhubung denganmu, bangsawan muda, itulah kebenarannya, hantu itu berkata, saya ingin menemukan jawabannya juga. Tidak apa-apa, aku yakin kamu tahu di mana utusan air ini, kata Li Qiye. Kita tidak harus menemukannya, aku bisa memanggilnya, hantu itu berkata, roh surga, roh bumi, 100 juta koin hantu untuk memanggilmu, Brother Water. Denting, dentang, denting, dia melemparkan kantong itu ke udara. Percikan, sebuah sungai muncul di depan mereka dengan jembatan kayu yang bisa membawa penumpang ke pantai seberang. Utusan kabut membawa keduanya ke jembatan, seseorang muncul di tengah air dan tersenyum, apakah kamu menjatuhkan sesuatu, mungkin kapak emas ini? Atau yang perak ini? Dia mengeluarkan kapak emas dan perak. Ini kamu. Sixtile mengenalinya, hantu pertama yang mereka temui di pasar yang menawarkan sup manis kepada mereka. Dia terkejut karena hantu acak ini ternyata adalah utusan. Lama tidak bertemu, saudara Water, utusan kabut menyambutnya. Tidak, yang terbaik adalah tidak melihatmu, tidak ada hal baik yang bisa datang dari ini, utusan air menggelengkan kepalanya. Jadi kamu mengenalnya dengan baik. Li Qiye terkekeh. Hehe, dia selalu ingin menemukan dirinya di masa lalu, kata utusan air. Jadi Anda tahu apa yang kami cari, utusan kabut melompat masuk. Aku tahu lebih sedikit darimu yang telah memata-matai di mana-mana, utusan air menggelengkan kepalanya. Yah, aku menemukan bahwa kamu adalah yang tertua dari kita berlima, jadi tidak ada yang tidak tahu tentang pasar yang tidak kamu ketahui, utusan kabut tidak ingin menyia-nyiakan pemanggilan itu. Haha, betapa baiknya kamu menyuruh Tuan memanggilku untuk diinterogasi, apakah itu untuk urusannya atau milikmu? Water Emissary tertawa, mendorong Fog Emissary untuk memberinya tatapan kotor. Silakan dan beritahu kami apa yang Anda ketahui, Li Qiye mengelus dagunya dan menyeringai. Tuan, saya hanya hantu bawah air, saya tidak melihat dan mendengar apa-apa tentang hal-hal lain, kabut tahu lebih banyak daripada saya, Water Emissary berpura-pura tidak bersalah. Mungkin aku harus menahanmu di bawah air, secara permanen, Li Qiye tersenyum. Tidak, tolong jangan. Utusan air menjadi terkejut dan melambaikan tangannya berulang kali, berpikir untuk melompat ke jembatan. Sekarang maukah kamu menjawab pertanyaanku? Kata Li Qiye, lihat apa yang telah kamu lakukan, kamu menyeretku ke dalam kekacauan ini. Water Emissary memiliki ekspresi menyakitkan saat dia memelototi Fog Emissary. Begitulah yang saya lihat, Anda telah menyimpan sesuatu untuk diri sendiri, jadi inilah keempatan untuk akhirnya melepaskannya, utusan kabut bertindak seolah-olah dia benar. Lihat dirimu sekarang, seperti kata pepatah, dia yang berjalan dengan orang bijaksana tumbuh bijaksana, tetapi Anda tidak bergaul dengan siapapun yang berharga, kata utusan air. Jadi kamu tahu diriku yang lama? Utusan kabut bertanya. Kamu berharap terlalu banyak dari hantu bawah air, utusan air menjawab. Lupakan hal-hal lain, fokus pada pemogokan fakta lama, Li Qiye melambaikan tangannya. Aturan memaksa kami untuk tetap berada di luar saat itu, jadi bahkan jika saya tidak bersembunyi, saya akan berada di bawah air, kata utusan air. Jadi mengapa aku menemukanmu di pintu masuk membagikan sup manis? Kata Li Qiye. Baik, utusan air terkekeh dan berkata, saya baru saja datang untuk menarik napas, itu saja, sebelum menyelam lagi. Aku bisa membantumu menyelam sampai tidak ada gelembung yang muncul lagi, Li Qiye menyeringai. Tidak apa-apa, utusan air berkata, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anda, Tuan, ketahuilah bahwa itu mungkin tidak benar karena aku tidak hadir. Lakukanlah, kata Li Qiye. Dia merenungkan kata-katanya dengan hati-hati sebelum berbicara, yang benar adalah saya tidak tahu apakah itu terkait dengan pasar hantu utama kita. Mata Li Qiye menyipit setelah mendengar ini.
Karena pasar tidak memiliki peserta dalam pertempuran yang sebenarnya, saya yakin akan hal ini, kata utusan air. Pasar tentu saja medan perang, kata Li Qiye. Ya, tepat di Heavenfall, itu adalah bagian dari pasar, lokasi paling berbahaya, itu sudah berubah, dia berkata, karena aturan, pengetahuan saya terbatas. Lebih banyak mata-mata, utusan kabut menyela. Utusan air memelototinya sebelum melanjutkan, dari pengalaman saya, masalahnya adalah mereka, seseorang, saya tidak tahu siapa, membawa mereka langsung ke Heavenfall, hantu tidak berani pergi ke sana namun orang luar seperti mereka tidak ragu, jelas percaya diri. Jadi itu adalah jebakan bagi nenek moyang, kata Enam Gaya. Seseorang yang mereka percayai membawa mereka ke sini, nenek moyang ini tidak mudah dibodohi sehingga hubungan mereka pasti dalam, Six Style tidak berani membuat dugaan tentang pelakunya. Kemungkinan besar itu masalahnya, pasar hantu kami tidak cukup kuat untuk berpartisipasi, utusan air mengangkat bahu. Menarik, menangkap semuanya sekaligus tidaklah mudah, satu atau dua tidak bisa melakukannya dengan cukup baik terlepas dari tingkat kepercayaannya, kata Li Qiye. Jadi ada pembantu, Enam Gaya dipahami. Lebih dari itu, pemandu adalah penolongnya, bukan dalang yang sebenarnya, Li Qiye tersenyum. Saya tidak punya informasi lebih lanjut karena kami bersembunyi, kata utusan air. Lalu siapa yang ada di sana untuk mengendalikan aturan dan hukum? Li Qiye terkekeh. Water Emissary bertukar pandangan dengan Fog Emissary. Raja hantu juga tidak bisa, utusan kabut telah memikirkan hal ini sebelumnya. Ya, jika tidak, Ghost Monarch akan memegang kendali penuh atas pasar, utusan air setuju. Hanya sedikit yang memiliki kendali atas hukum, kata Li Qiye. Meskipun aku berada di bawah air, aku bisa mengatakan bahwa tanah iblis dan transformasi jahat tidak ada di sana, ada sesuatu yang aneh tentang itu, kata utusan air. Apa itu? Utusan kabut bertanya. Kekuatannya akrab tetapi bukan kedatangan sejati, sulit untuk mengatakannya, kata utusan air. Biarkan keluar, Li Qiye tersenyum. Tuan, itu hanya spekulasi saya, utusan air berkata, jika saya harus menunjuk seseorang, itu akan menjadi tanah iblis tetapi itu tidak masuk akal, itu tidak memiliki konflik langsung dengan kelompok Chaoyang dan Bai Hui. Menurutmu siapa pengkhianatnya? Li Qiye bertanya. Itu jawaban di luar jangkauan pasar hantu, kata utusan air. Lalu apa pendapatmu tentang pasar hantu? Li Qiye bertanya. Dalam arti apa, Sir? Utusan air bertanya dengan hati-hati. Bagaimana bentuknya seperti ini? Li Qiye menjelaskan. Sejauh yang saya tahu, itu jatuh di sini, kata utusan air. Begitukah? Dulunya adalah Soul Cast Land, peristiwa tertentu terjadi dan itu menjadi pasar hantu, kata Li Qiye. Kamu harus tahu, Brother Water, kamu hantu tertua, kata utusan kabut. Hantu tertua bukan raja hantu. Enam Gaya bertanya. Tidak, Ghost Monarch jauh lebih muda, penelitian saya memberi saya jawaban ini, kata utusan kabut. Tidak seperti itu, aku hanya sedikit lebih tua, itu saja, kata utusan air. Sepertinya kamu sudah menjadi hantu cukup lama, benar-benar berubah dan menganggap tempat ini sebagai rumahmu, Li Qiye menatapnya dan berkata. Saya suka pasar hantu, ini tempat yang bagus, utusan air setuju. Kamu tidak ingat apa-apa tentang kehidupan masa lalumu sebagai orang yang hidup? Li Qiye bertanya. Utusan air memelototi utusan kabut alih-alih menjawab. Jangan beri aku tatapan itu, aku tidak memilih untuk melupakan, kata utusan kabut. Saya sama sekali tidak ingat bagaimana rasanya hidup, menjadi hantu itu cukup bagus, utusan air menjawab. Bersambung.